warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Mirinda Channel. Kali ini guys, seperti biasa di studio aku yang mini. Tapi aku seneng banget karena ternyata ada sutradara nih favorit aku. Karena sejak aku nonton Vina menjelang 7 hari, aku langsung ngefans banget sama yang namanya Mas Anggi Umbara. Yeay. Halo. Langsung begini ya Mas ya. Metal. Berarti I love you kan? Oh I love you. Oh iya ya salah. Mas gimana kabarnya Mas? Baik. Kayaknya bangun pagi nih. Iya nih masih bengap matanya. Tidur pagi, bangun pagi. Oh, kalau sutradara gitu ya guys ya. Susah. Jadi- tidur normal tuh susah ya. Udah kebiasa ya jadwalnya, jadwal syuting ya. Dan bangunnya pasti pagi terus juga. Jadi kayak jam 5 udah bangun, setengah 6 udah bangun. Mas nyangka nggak sih Vina menjelang 7 hari? Aduh itu bener-bener jadi trending topik di mana-mana. Dan ternyata bukan hanya karena kasusnya yang viral, tapi memang ternyata penggarapannya luar biasa. Keren loh, benar. Penulis skenarionya siapa ya? Penulisnya kakak aku, Bunti Umbara. Co-director aku juga. Oh. Dia emang kita nge-team bareng udah dari film pertama. Oh gitu. Jadi ini duo ya? Duo. Umbara Brothers film. Wih. Itu menurut aku ya film ini sederhana, tapi cast-nya pas banget. Yang jadi Vina bagus, semuanya. Itu gimana peran sutradara untuk menentukan peran utama tuh totally 1.000.000% dari Mas? Enggak sih, kita Ya. tetap kolaborasi antara sutradara dan produser dan tim dari casting juga. Jadi kan kita kasih karakteristiknya semuanya, terus dari tim casting yang mencari pemainnya, siapa kandidatnya, ketemu dulu duduk bareng sama saya, terus produser tanya oke, baru dealing harga segala macam, baru kayak masuk, udah jalan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi approval-nya secara kreatif dulu, emang secara tokoh masuk apa enggak segala macam gitu. Kalau misalnya udah oke, baru secara budgetnya masuk apa enggak. Tapi kalau misalnya emang biasanya udah suka banget, udah pas banget karakternya, budgetnya nggak masuk, diusaha-usahain sih. Ayo dong Pak, ini apa? Ada paksa kadang, oh ya oke, Iya. bisa gitu. Jadi untuk tokoh Vina dulu deh, ini kan sentral banget ya. Dan aku ngeliat sih sukses lah ya, dia memerankan. Siapa namanya? Naila Purnama. Sukses lah. Itu emang Mas seberapa besar kontribusi untuk menentukan yes si ish gitu loh? Tadinya itu ada beberapa kandidat sih, maksudnya nama-nama yang emang udah pernah menjadi peran utama ya di film-film sebelumnya. Karena yang ini kan film pertama Naila menjadi peran utama. Jadi beberapa kandidat, terus kita ketemu duduk, oh ini kurang, oh ini gini. Terus baru akhirnya saya pikir kenapa nggak yang udah kita pernah kerja bareng aja. Saya udah pernah kerja bareng sama Naila kan di Siksa Neraka. Siksa Neraka ya. Dia yang jadi anak yang paling kecilnya gitu. Oke. Dan kita pikir itu bagus gitu, mainnya bagus dan anaknya kooperatif banget gitu kan. Terus emang deket juga sama kita gitu kan. Terus ya udah Naila aja ini pas itu, abis itu diajak ngobrol, dicoba di makeover dulu, cocok apa enggaknya. Oh ternyata pas banget sama si almarhumah Vina ini karakternya gitu. Tapi katanya dia sempat ini bukan kemasukan apa namanya, pada saat syuting gitu kalau nggak salah. Iya, dia kan tipikal aktor yang method acting ya. Jadi jadi kebawa ke kesehariannya gitu. Jadi dan membuka diri untuk kayak pendekatan linguistiknya kan, linguistik kayak benar-benar menjadi becoming her gitu aja. Nah ini kadang begitu emosinya udah terlalu tinggi dan engagementnya sama si karakter dan scene terlalu dalam, susah lepasnya gitu. Oh iya? Nah, kita pas lagi ada beberapa scene yang wah udah di-cut tapi dia masih histeris gitu kan. Iya aku merinding ya bener. Adegan apa tuh Mas? Pas lagi dia yang meneror si Egy sih gitu kan. Yang udah dengan makeup seperti itu dengan full Yang di kamar pengalamannya, itu ya? Di rumahnya Egy itu. Nah itu berat sih itu. Itu mungkin salah satu yang terberat juga buat karakternya. Kalau yang sebelumnya kan dia lebih kayak disiksa ekspresi dan menghayati perannya. Kalau yang ini tuh kayak bercampur aduk semua emosinya gitu kan. Jadi ada dendam, marahnya, dendamnya, emosionalnya, sedihnya semua jadi satu gitu. Wow. Tapi expect nggak sih Mas? Nyangka nggak gitu? Semeledak ini.
nggak nyangka sih, nggak nyangka bakal sebesar ini dan segitu menjadi diomonginnya gitu kan. Dan ternyata emang sebelum move on itu orang-orang dengan kasus ini gitu kan, dengan apa yang terjadi, ya itulah. Ya semoga ada hikmahnya sih dari semua ini gitu kan. Semoga justru ada solusi ya. Solusi dan menjadi refleksi ya buat kita semua, buat buat saling membenahi diri lah itu, semuanya gitu kan. Tapi takut nggak ini kan jadi panjang nih ya. Kemudian pro dan kontranya luar biasa gitu, trending topik di mana-mana dan akhirnya menjadi evaluasi benar sih gitu. Tapi pada saat penggarapan seberapa persen banyak yang dirubah untuk kepentingan film daripada cerita aslinya? Karena kan sekarang fakta hukumnya kan macam-macam nih versinya juga kan gitu Mas. Kalau secara runutan kejadiannya itu kita nggak merubah apa-apa. Emang as it is seperti apa yang dikatakan oleh keluarga. Ini kan kita filmnya mengambil sudut pandangnya dari keluarga nih gitu. Apa yang mereka ceritakan itu kita filmkan gitu. Jadi kita nggak melihat ini dari sisi hukum, nggak dari sisi kasusnya, nggak. Jadi benar-benar dari keluarga, apa yang mereka rasakan ya itu yang mau kita sampaikan gitu kan. Nah itu sih nggak merubah apa-apa. Jadi yang merubah paling dari namanya ada karakter yang nggak mau dilibatkan di film ini. Siapa itu Mas, boleh tahu nggak? Dari almarhum Eki-nya, dari keluarganya. Dari keluarga yang laki-laki itu nggak mau. Oh ya, itu makanya nggak diekspos ya? Nggak. Terus kita ganti kan, kalau yang aslinya kan dia pacaran. Eki dan Vina itu pacaran aslinya. Cuma karena keluarga Eki nggak mau terlibat dan nggak mengizinkan nama anaknya dipakai, kita ganti namanya dan ganti karakternya full. Jadi ya di situ kayak cuma temannya dari Linda aja yang datang gitu. Nah itu yang di situ kita rubahnya gitu kan. Terus beberapa hal yang nggak bisa kita dapatkan lah, kayak izin dari sana, terus instansi yang kayak sekolahan apa semuanya, institusi gitu yang kita samarkan juga nama-namanya, nggak mau dipakai. Nama geng motornya pun kita samarkan juga kok gitu. Betul. Jadi lebih kesana aja sih. Terus dramatisasinya paling kayak ya Vina dan Linda nih kita bikin best friend banget, sahabatan banget. Karena kita juga nggak pernah ketemu sama Linda kan sebelumnya, nggak bisa ditemuin pada saat itu gitu kan. Jadi emang nggak tahu, nggak ada tahu dia ada di mana, kita nggak pernah dikasih tahu dia di mana dan nggak pernah bisa menemukannya gitu kan. Tapi kalau menurut keluarga emang sudah diberikan izinnya untuk pakai suaranya dengan pakai karakternya itu. Jadi ya udah kita pakai, tapi kita agak ya itu ngayal aja sedikit untuk memberikan kesan emosionalnya kan, ke dramanya, dramaturginya lah, bahwa dia punya sahabat Linda, namanya Linda gitu. Terus habis itu dramatisasi yang kayak misalnya investigasinya tuh aslinya bukan dari jurnalis gitu, aslinya emang polisi yang menyelidiki gitu. Jadi untuk kepentingan film memang ada hak istimewa buat kita ya, para sineas itu mengembangkan ya. Itu nggak bisa dituntut ya itu ya? Enggak, karena kita kan hak kita untuk berkreativitas kan. Atau kita udah taruh disclaimer kan bahwa emang ini kan bukan dokumenter gitu kan. Ini kan kisah berdasarkan kisah nyata yang emang kita dramatisasi untuk kepentingan sinema gitu. Betul. Banyak yang memang kreativitas. Itu artinya memang sudah seizin pihak-pihak tertentu. Jadi kalau mau mengkreativitas seperti kayak Linda itu sebenarnya bukan sahabat, ya itu bebas juga ya. Iya, karena itu kan interpretasi filmmakers kan untuk mau bikinnya seperti apa hubungan mereka. Misalnya, ya itu dramatisasi dari kita. Menurut kita untuk kepentingan film membutuhkan itu gitu kan. Iya. Karena masyarakat jadi bingung, dianggap film itu benar-benar 100% benar, nggak taunya itu ada beberapa yang memang di kreativitas ya. Beberapa bagian emang ya dramatisasi. Dramatisasi untuk kepentingan dramatisasi ya. Jadi buat penontonnya, penggemarnya semua nih film-filmnya Mas Anggi Umbara. Kok jadi Mbak? Abis namanya. Aku pikir cewek loh. Soalnya kalau baca Anggi Umbara tuh cewek. Nggak taunya nama lengkapnya siapa sih Mas? Nama saya sebenarnya panggilannya sebenarnya kalau di sekolah namanya Krishna. Oh Krishna, kok bisa Anggi tiba-tiba? Anggi itu dari Anggara, jadi Krishna Anggara. Jadi Anggara itu kalau Selasa Kliwon kan Anggoro Kasih kan. Karena ada Selasa Kliwon. Oh gitu. Jadi namanya dibisikin loh mama gitu kan.
Anggoro gitu, Anggara. Jadi Anggara, terus tadinya mau dipanggil Angga. Cuma karena paling bontot, adik itu kan Anggi kan, kalau bahasa Sumatera kalau nggak salah. Iya. Jadi Anggi, jadi paling jadi Angga jadi Anggi, karena tahu mungkin terlalu imut kali sih. lucu gitu ya. Cute Imut. gitu. Oh gitu. Tapi intinya film ini benar-benar hanya ingin mengingatkan kembali kali ya. Makanya sebenarnya siapa sih yang punya ide, keluarga dulu menghubungi produser atau kalian sih yang searching atau research gitu? Dari produser sih. Oh, produser. Dari produser yang menginisiasi gitu kan, dia pikir cerita ini bagus untuk diangkat, terus dia hubungi keluarga, akhirnya diizinkan dengan berbagai macam pertimbangan ya. Salah satunya ya untuk bisa menangkap sisa pelaku ya kan pada saat itu gitu kan, karena ada 3 DPO kan pada saat itu, terus yang belum ketangkap. Dan itu menurut saya ya, pas lagi baca, pas lagi mendalami, wah ini penting banget nih gitu kan. Masalahnya hal seperti ini tuh masih terjadi kan di sekeliling kita, di mana-mana, bahkan di waktu itu pas lagi syuting malah kejadian lagi di Lampung lah. Satu anak kecil 16 tahun yang di ruda paksa rame-rame gitu. Kalau yang di Lampung kan bukan tuh, kalau di Lampung tuh emang disekap dia sama beberapa orang. Itu di mana lagi gitu kan. Dan geng motor, kalau geng motor ya itu pembegalan kriminalitas yang nggak jelas lah. Yang benar-benar harus diberesin gitu, harus dapat perhatian khusus untuk memberesin semua gitu. Jadi emang film ini sebetulnya ya ada message ya. Message masalah penegakan hukum, masalah keadilan, bullying. Pertama dari hal kecil aja bullying. Ini dari bullying ya. Di sekolah kan dia dibully kan. Awalnya bukan cuma di sekolah, akhirnya di kehidupannya tuh juga dibully juga gitu kan. Bahkan secara realitas juga dia juga mendapat bully dari mana-mana gitu. Saya dari banyak pihak gitu kan. Terus juga tentang itu kan pergaulan kan, kriminalitas yang masih merajalela lah. Iya. Jadi sebetulnya makanya kalau kita lihat ya, film ini sebetulnya harus disikapi dengan bijak ya. Jadi kalau ada yang bilang tuh kan bener kan Linda bukan sahabatnya, berarti bohong dong. Itu bukan bohong, itu adalah dramatisasi yang diciptakan. Karena ini kan sineas punya hak ya untuk berkreativitas, benar kan Mas? Kita udah disclaimer kan, dikasih disclaimer di depan nih bahwa kan ada dramatisasi. Kalau emang mau mencari kebenaran, baca berita aja. Oh iya benar gitu, ya. Nonton berita ya. Atau nonton film yang sifatnya dokumenter gitu kan. Yang emang dari khusus video-videonya dari kisah nyata, jadi kita nggak mengada-ngada. Jadi ada crime scene investigationnya. Gitu kalau ini kan emang film dengan genre drama horor gitu, jadi pasti kan ada dramatisasinya, horornya juga akan ada pengembangan. Jadi ya untuk emang itu sifatnya the nature of film fiktif ya seperti itu gitu. Hanya berdasarkan aja gitu. Tuh, jadi kalau pada saat pembuatan film nih ya, itu kan katanya kalau Vina kan deep in banget ya. Nah kalau karakter-karakter yang lain gimana? Itu kan bagus semua ya kalau aku lihat. Apalagi yang jadi si itu sih iyalah Mbak Lydia Kandau gitu loh. Ini yang jadi lawannya tuh yang jadi Egy ya, yang jadi. Nah itu gimana membayangkannya gitu kan, dia katanya kan dihantui. Sebenarnya itu dari keluarga benar nggak dia dihantui? Kan nggak ketemu orangnya enggak. Itu dramatisasi juga. Jadi itu penambahan sih. Sebenarnya di waktu lagi saya bikin editing pertama director's cut gitu ya, itu nggak seperti ini, jadi lebih yang hantu-hantunya lebih nggak ada gitu kan, lebih dihilang-hilangin lah. Saya lebih banyak fokus ke dramanya aja gitu kan. Tapi akhirnya dari udah ada FGD segala macam, akhirnya produser juga menentukan bahwa kayaknya mesti ada payoff di ending yang biar penonton pulang tuh ada nggak hollow gitu, nggak jadi ada sedikit satisfaction. Nah itu yang akhirnya kita pasang untuk itu penambahan itu untuk membuat penonton lebih ada klimaksnya lah pas nontonnya. Memang gitu. Film tuh harus ada klimaks, jangan anti klimaks ya. Jangan anti klimaks. Tapi ada nggak nih ngobrol-ngobrol ini kan sukses ya, bikin dokumentarinya? Saya sebenarnya pengen bikin dokumenter tapi belum pernah, jadi belum merasa ahlinya gitu untuk membuat dokumenter. Dan yang saya tahu dokumenter itu membutuhkan waktu yang lama. Teman saya bikin itu sampai 5-6 tahun bikin satu film. Jadi
we cannot afford that yet gitu. Ya. Tapi Mas, ini ada beberapa pertanyaan nih dari netizen kita yang ternyata pencinta film dari Vina Menjelang 7 Hari. Langsung deh aku tanyain aja ya Mas ya. Boleh dijawab boleh nggak? Ini dari Willy.Branko. Pertanyaannya, Mas Anggi, gimana awal muasalnya terbesit punya ide memfilmkan kisah Vina? Tadi udah dijawab ya. Nah yang kedua, ketika minta izin nih untuk membuat film kisah Vina kepada keluarga almarhum, kendalanya ada nggak? Yang saya tahu ya, karena yang minta izin kan bukan saya, yang minta izin itu dari produser. Dia sampai 5 kali datang, gitu ya, 5 kali ketemu untuk akhirnya mendapatkan izin tersebut itu. Jadi pertama tuh ditolak. Oh ditolak? Pertama dari kakaknya menolak karena dipikir akan membuat luka lama menjadi terasa lagi gitu kan. Terus habis itu yang kedua Tapi maaf Mas, kalau aku lihat wawancara kakaknya tuh yang paling pengen ini diungkap. Akhirnya pas lagi dikasih pertimbangan dan pengertian, oh iya kakaknya dan semuanya akhirnya setuju sepakat bahwa dengan ada film ini ada banyak hikmahnya, ada banyak manfaatnya gitu kan. Yang pertama dengan diangkatnya lagi kasus ini kan gitu kan, dia bahwa ya keadilan ya harus kembali ditegakkan dan mereka masih belum move on emang karena pelaku utamanya belum ketangkep gitu. Menurut hasil dari persidangan yang tahun 2016 kan yang 8 orang dihukum, masih ada 3 DPO gitu. Nah itu kakaknya kan keluarga juga masih siapa ini pelaku utamanya itu. Kalau menurut Linda yang kerasukan kan ada si karakter Egy itu kan. Kalau menurut si Linda nih Egy ini sampai sekarang belum mau tanggap lah. Jadi omongannya Vina yang ada di rekaman itu menurut Mas Anggi nih sebagai ya kan pasti selama syuting pasti ada pendekatan secara emosional ya sama keluarga. Is it real 100% the confession itu, pengakuan itu? Kalau pengakuan yang dia dirasukinya itu it's real karena emang ada rekamannya kan. Itu terjadi beneran itu kan di rumahnya dan kakaknya beneran ngerekam kan, terakhir itu ada rekamannya tuh. Tapi apakah itu real kerasukan? Saya nggak tahu deh. Saya who are we to judge gitu kan? Saya nggak punya wewenang atau authority di dunia spiritual juga gitu kan, dan secara psikologi juga saya bukan ahlinya juga gitu kan untuk bisa bilang oh ini palsu ini, oh ini benar. Jadi kita nggak mengambil judgement di situ gitu kan dari filmmakers. Jadi kita hanya mempotret saja gitu kan. Toh ini kan kejadian nyata gitu kan, based on true story. Jadi kejadian nyata memang seperti itu. Itu yang dikatakan ya, itu yang kita filmkan gitu kan. Keluarga mempercayai itu. Ya kita berada di sepatunya keluarga gitu kan. Kalau misalnya ditanya ke saya sih, jawabannya pasti beda gitu kan. Maksudnya kan saya punya keyakinan sendiri, punya apa sendiri. Tapi kalau saya saya sebagai filmmakers yang menggambarkan situasi itu, ya saya harus berada di posisi keluarga. Gitu. Betul. Karena ini mengangkat kisahnya Vina, kecuali mengangkat kisahnya yang lain ya. Itu udah pasti ya. Oke, ini menarik banget di pertanyaannya nih yang ketiga ya. Ada kejadian mistis nggak yang Mas Anggi alami selama proses film ini? Ada sih. Apa dimimpiin? Oh iya, pasti. Mimpi Vina? Bukan Vinanya sih. Jadi waktu lagi saya pertama datang ke Cirebon ketemu keluarganya tuh, pas pulang sampai rumah tuh jam 12 malam kan. Itu saya sudah ya ketemu keluarganya semua, udah diceritain sampai ke tempat-tempat yang kejadiannya semua sampai malam. Oh napak tilas ya? Ya diceritain dengan detail semuanya. Terus saya pulang ke rumah, sampai rumah jam 12 malam, istri saya udah tidur di sebelah. Tahu-tahu 1 jam kemudian istri saya bangun karena saya berisik katanya. Ngelihat saya tuh tangan tuh ke atas begini. Jadi kayak lagi tidur tuh kayak ke atas begini, terus kayak ada yang megangin dari atas gitu. Kayak lagi dipeluk gitu dari atas. Terus aku merinding ya Allah. Terus kayak gibberish gitu, kayak ngomong gak jelas terus ketawa-ketawa gitu. Terus istri saya juga merinding sih. Istri saya langsung kaget kan, ketakutan, langsung bangunin dia pikir saya kerasukan atau apa gitu, something happen gitu. Akhirnya bangunin, akhirnya bisa bangun, terus saya kaget ya, tangan saya masih di atas gitu. Oh iya, lu ngapain ke atas gitu kan? Jadi kayak ada yang gandeng gitu ya? Di atas gini lagi tidur, terus atas saya begini gitu. Ya kayak ada yang ngangkat gitu ya? Kayak lagi ada megangin di atas, kayak lagi digini gitu.
Terus pas bangun tuh langsung sakit semua badan. Terus ini leher saya sampai kaku banget, nggak sakit banget, sampai namanya kayak kata dokter tuh spasm, cervical spasm, jadi kram di bagian tulang belakang Itu karena kepala. Ya mungkin karena kecapean, nggak tahu sih, tapi ya itu pasti jadinya pas lagi pulang dari sana. Terus habis itu udah bawa ke UGD tuh jam 1:30 pagi tuh ke UGD, disuntik lah, dikasih steroid biar lemes ya. Biar lemas dan ototnya ya udah, akhirnya dikasih di infus segala macam, akhirnya istirahat. Terus jam 4 jam subuh tuh langsung ke lokasi syuting tuh besokannya gitu. Terus Ya udah kalau syuting tuh pakai neck supporter dan segala macam. Ini ketawain orang, kenapa lo gitu. Ya udahlah itu. Itu kejadian pertama gitu. Terus yang kejadian kedua juga pas lagi hari pertama syuting tuh. Hari pertama datang ke Cirebon lagi, besokannya syuting. Itu malam-malam jam 3 pagi itu kayak rep-repan gitu, kayak ketindihan gitu kan. Terus nggak bisa gerak, pas bangun tuh kayak ada muka gede banget, kayak ketawa-ketawa gitu, kayak nggak tahu ini welcoming apa ngajak bercanda atau gimana gitu kan. Tapi ya creepy aja gitu. Habis itu di pojokan kayak ada perempuan terus ngadep ke tembok gitu. Terus habis itu kayak rambutnya merah semuanya gitu. Waduh. Terus dia kayak mau kakinya kayak mau split ke atas, kayak mau naik gitu kan. Aduh. Ya udah baca doa aja gitu kan. Terus ya udah baca doa selalu bangun. Gitu sih. Tapi selamatan kan? Oh iya, Kan selamatan baca doa semuanya. Iya, tapi nggak ada yang kesurupan kan? Selain adegan kesurupan, nggak ada kan? Kru kayak pemain atau siapa? Selain adegan yang memang dibuat kesurupan. Kru kayaknya ada deh beberapa. Ada? Ya biasalah kalau kru mah maksudnya ya kita ke tempat syuting yang nggak tahu kan. Iya. Yang kalau yang lagi lemah atau capek mungkin yang bisa aja yang ganggu gitu kan. Itu sih biasa sih gitu. Tapi kalau untuk sutradara 2 kali ya. Yang sangat yang metafisika itu gitu. Iya, yang kayak nggak bisa dijelaskan ya. Tapi Mas, ini bagus banget nih ya. Orang banyak yang bilang bahwa film ini sukses banget selain castingnya itu bagus gitu ya. Cara pengambilan gambarnya nih. Ini kan sutradara kan pegang peran DOP ya namanya ya. Kalau kameranya yang bertanggung jawab atas itu visual ya director of photography. Itu siapa tuh Mas? Itu tim kita juga, namanya Diki Ermalan. Dia film pertama saya sama dia. Saya kenal jadi dia. Tim ya? Iya, kenal udah dari saya masih dorong doli, dia masih gulung kabel gitu. Jadi emang berangkat bareng gitu kan. Terus video klip yang saya bikin juga dia dari pertama dia yang ngediupin. Hampir rata-rata semua video klip yang saya bikin dulu kan saya tukang bikin video klip kan. Referensinya tuh apa Mas? Kan kalau film horor tuh ada macam-macam. Tapi kalau aku ngelihat kemarin Vina Menjelang 7 Hari itu bener-bener kayak film-film yang kelas banget gitu. Nggak yang kita tuh dibuat bener-bener yang tegangnya tuh dari awal sampai akhir gitu. Nggak kacangan lah gitu. Kan biasanya kalau tim tuh punya referensi film apa nih? Apa Ju-on, Jepang, Thailand, apa sendiri. Kita nggak malah referensi nggak ke film horor sih. Waktu lagi bikin kita bener-bener bikin film yang dark, yang ya berdasarkan true story, yang investigatif dan sangat dramanya tuh ya deep gitu kan, penuh kedalaman kan. Ngambil referensinya sih beberapa dari film kayak Seven. Terus film-film kayak apa namanya tuh Fight Club, film-filmnya David Fincher tuh jadi referensinya cocok sih untuk film ini gitu kan. Terus kayak apa gitu The Girl with the Dragon Tattoo gitu yang deep, dark, terus yang punya ada struggle, ada resistance di dalamnya gitu lah. Gitu sih. Jadi itu kayaknya nih ya, kalau Mas Anggi tim solid ya. Iya. Dari pemain prefer yang udah pernah kerjasama ya. Jadi kalau aku nggak masuk ya Mas. Soalnya kita jadi apa gitu ya, neneknya siapa gitu ya. Tapi Mas, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ada nggak kesulitan mencari
tokoh pemeran utama di film Vina. Tadi kan udah disebutin kalau Vinanya ya. Terus yang lawannya Vina tadi Egy ya. Siapa sih? Egy itu juga Egy kan? sebelumnya Itu bagus loh mainnya. Iya itu Dapat banget dia berdarah dinginnya, nyebelinnya gitu kan. Iya one of rising star juga yang dari kita juga. Dulu kita pernah syuting bareng film Jin dan Jun, terus dia bagus lah actingnya, lumayan apa performance-nya ya performance-nya dia lah ya, presence-nya dia di on screen tuh kuat gitu kan. Nah itu yang kita butuh untuk karakter Egy gitu kan. Kita butuh orang yang punya presence yang kuat gitu kan. Nah si Fahad ini namanya Fahad kan. Oh namanya Fahad. Nah itu siapa yang milih, Mas juga? Iya kita milih. Saya ini karena ini sifat aja udah, karena kita udah pernah kerja bareng kan. Jadi beberapa part yang udahlah ini aja karena emang kita udah tahu gitu kan. Dan kita itu kalau saya gitu kita sih lebih mengutamakan kenyamanan bekerja daripada mungkin kebintangan seseorang lah, ke terkenalnya seseorang atau lebih ya itu sih lebih penting. Tapi kok yakin biasanya kan film kalau yang main kan gak ada yang ngetop, yakin nggak orang ke bioskop kan ngeluarin duit? Ya, karena kalau saya sih yakin karena saya yakin dengan kontennya, dengan kualitas dari filmnya, isi dari filmnya gitu kan. Penggarapannya gitu kan. Nah sebenarnya nggak perlu mega star yang gimana, tapi kalau filmnya udah works gitu dengan cerita yang ada, dengan penggarapan yang ada, kualitas acting dari aktor yang kita nyaman bekerja gitu. I think it's gonna fly gitu. I think it's okay gitu. Bangga ya Indonesia nih punya aset nih, Mas Anggi nih aset nih. Jadi kita semangat nih hidup film Indonesia, bener nggak Mas? Nih sebelum aku pertanyaan berikutnya nih Mas, berarti Mas ini sutradara yang bener-bener jam terbangnya luar biasa dong ya. Tadi kan Mas bilang sampai gulung-gulung kabel, berarti ini dari bawah bener ya? Boleh tahu nggak nih karir sutradara? Karir sutradara sebenarnya dulu tuh saya pemain kan. Iya makanya. Dulu tuh saya main di ya aktor cilik lah di Sandiwara Anak-anak di TVRI, terus di ACI SMP saya main, saya pengisi radio juga dulu sama Teater Maria Untu dulu. Terus akhirnya baru mulai nulis tuh ya SMP SMA mulai nulis skenario. Terus untuk TV akhirnya ngeband dulu akhirnya pas lagi lulus SMA saya bikin video klip band saya. Terus dikenalnya jadi itu yang bikin video klip siapa gitu kan, saya dan Bunti gitu kan, itu berdua bikin. Akhirnya terkenal tuh masuk ke MTV segala macam, dikenalnya sebagai sutradara video klip. Oh MTV ya? Iya, video klip kita kan dulu kan dibikin untuk ditayangin di MTV kan. Oke. Sampai ya beberapa. Siapa aja penyanyi waktu itu pernah pakai? Yang video klip yang udah saya buat sampai dari mulai Iwan Fals, Niji, The Massive, Geisha sampai Bambang Susilo Yudhoyono, Our Presiden juga saya bikinin 3 video klipnya dia. Wow, Pak SBY. Lagu apa aja waktu Pak SBY? Banyak, ada Aku Yakin Sampai di Sana, terus ada 2 lagi tuh yang sama Odi Agam sama Jadi ini Rio bermula Febrian. dari sutradara video klip ya. Iya, kalau sutradara saya dari awalnya dari ngeband. Iya. Terus akhirnya saya bikinin video klip band kita gitu kan. Tapi kan video klip dulu nih, Video paksa klip, pasarnya. iya video klip. Terus habis itu, tapi sebenarnya dari kalau yang saya bermain acting ya udah dari. Tapi kalau sutradara film pertama. Sutradara film itu abis dari video klip kayak saya ke iklan dulu tuh. Oh iklan dulu, buat iklan. Sampai sekarang sih masih gitu kan. Jadi sebenarnya mengasahnya sih di iklan. Jadi 2003 tuh saya mulai ngerjain iklan pertama saya, mulai dari Glade, pengharum ruangan, iklan motor lah, iklan minuman, iklan mie, makanan, iklan mobil apa semuanya sampai sekarang sih masih dibikin. Tapi itu demi apa? Ya bisnis lah ya. Kalau iklan kan lebih ke komersil. Terus lebih ke mengasah tekniknya seperti apa gitu kan. Nah, kalau film kan lebih ke passion ya. Iya, betul. Jadi saya udah nulis tuh dari tahun 2004-2006an itu udah mulai nulis skenario pertama. Akhirnya difilmin oleh Falcon Pictures tahun 2010. 2012 tayang. Itu film pertama judulnya Mama Cake. Itu film pertama. Abis itu baru kedua Cowboy Junior the Movie. Ketiga Comic 8. Comic 8 Part 1, Part 2,
Waktu, ke Casino King, Alif Lamim, baru ke Warkop DKI Reborn, baru ke Susana yang baru film horor ya. Tahun Jadi 2018 tuh baru mulai film horor. Apa Susana itu ya? Susana yang bernafas dalam Luna kubur. Maya. Luna Maya. Oh, itu Mas. Itu film horor pertama. Oke. Itu dapat banget sih. Ya, abis itu baru yang Si Manis Jembatan Ancol. Oke. Kayak gitu Dan deh. sampai saat ini ya. Tapi Ya, so far sih ada 20 film yang di bioskop. di bioskop. Tapi totally dari semua yang pernah digarap, yang paling puas yang mana? Yang ini ya. Puas banget ya, secara cuan gitu ya. Dapat royalti nggak sih Mas sebagai sutradara? Bentuknya bukan royalti sih, Tapi? bentuknya back end lah gitu kan. Ada perjanjian back end kalau misalnya. Back end tuh yang gimana Mas? Macam-macam. Bisa perjanjian di akhir gitu kalau misalnya. Kalau misalnya laku sekian dapat sekian. Range ya. Ada bonus. Ada bonus lah hitungannya tapi. Nah ini menarik nih, jadi kan banyak nih, aku kebetulan tuh kemarin tuh di Komisi 10 Mas, komisi yang tentang perfilman juga gitu. Karena kan film di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan Mas gitu. Kemarin ada undang-undang perfilman yang mau kita revisi total tuh tentang royalti. Nah menurut Mas gimana sih, kan sekarang kalau kita lihat kan yang namanya sinias-sinias kita tuh kan sebenarnya butuh dari dukungan negara ya gitu. Kayak Mas kan termasuk beruntung lah, jam terbangnya tinggi, kesempatannya diberikan. Tapi kan banyak mungkin sinias-sinias daerah nih yang pengen juga seperti Mas Anggi gitu. Mungkin bisa ada nggak kritik atau mungkin saran kepada pemerintah dalam hal ini supaya kita tuh nggak kekurangan SDM untuk perfilman kita gitu loh Mas. Editor kah atau penulis skenario gitu ya, penting kan Ya, itu. pertama sih semuanya ya, semua aspek stakeholder dari perfilman pertama harus upgrade dulu kan. Mengasah diri terus agar menjadi kualitas SDM yang baik-baik, lebih baik lagi dan bisa se-internasional lah gitu kan. Abis itu ya harus dilindungi hak-haknya gitu kan. Kalau menurut saya sih penting adanya istilahnya kalau itu royalti ya. Tapi kalau kayak di musik doang yang ada ya. Soalnya kan kalau royalti biasanya adalah si pembuat lagu gitu kan. Karena kalau di sini kan nggak semuanya kita yang membuat cerita gitu kan. Jadi istilahnya kalau di sini yang punya royalti itu adalah yang punya IP, intellectual property, baru dia berhak mendapatkan royalti. Berarti ini keluarga nih ya? Keluarga. Kalau di film ini, kalau di keluarga, karena IP-nya adalah milik keluarga, intellectual property-nya dari Vina, dari ya semua apa yang terjadi itu kan dari keluarga. Nah itu ke keluarga sih kalau royalti. Kalau ke kita pekerja jatuhnya sebagai sharing aja, jadi profit sharing. Tapi kan kalau biasanya kalau profit sharing kan harus chip in uang gitu kan, harus invest gitu kan. Nah kalau di sini kan seharusnya sih enggak, seharusnya semua bisa dijadikan share gitu. Jadi kontribusi, semua bisa dijadikan kontribusi, kayak waktu yang kita pakai di bukan harus uang ya. Bukan harus uang. Jadi fokus kita, waktu kita dan kreativitas kita, skill kita kan juga semua kontribusi kan. Nggak bisa cuma dihargai dengan uang. Imajinasi dan kreativitas itu kan nggak ada harganya gitu kan, limitless gitu kan. Nah itu yang kadang nggak dipunyai oleh pengusaha gitu. Pengusaha cuma punya uangnya aja kan. Tapi kan kita kan yang berkreatif, kita yang di lapangan berjibaku dengan semuanya gitu. Nah itu harusnya nggak ada ini ya, nggak ada waktu untuk pulang cepet kayak gitu-gitu ya, asuransi. Makanya itu yang harusnya sih kita dilindungi oleh hak kita gitu kan, dilindungi oleh pemerintah hak kita untuk mendapatkan, misalnya kalau di luar tuh dapat tuh misalnya para pemain tuh dapat, misalnya ya adalah pemain-pemain yang cuma beberapa scene doang tapi dia sampai ke DVD pun dia masih dapat share, biarpun kecil dapat. Masalahnya adalah pekerja seni di Indonesia kan kita nggak punya pensiun gitu kan. Pensiun kita adalah apa yang kita kerjakan hari ini gitu kan. Sedangkan kalau misalnya yang para pengusaha film, kapanpun filmnya itu bisa dijadikan aset untuk dijual kembali. Jadi, nah itu kan itu adalah warisan yang akan diberikan ke anak-anak mereka gitu, bukan cuma pensiun doang gitu kan, tapi itu jadi warisan juga. Padahal kita yang mengerjakan semua itu gitu kan. Nggak tidur ya. Nggak tidur. Jadi baiknya sih ada dari pemerintah, ada ya itu tadi kan undang-undang ya. Undang-undang yang bikin emang para pekerjaannya biarpun mereka udah mendapatkan upah, benar. mereka juga mendapatkan haknya
share dari film-film tersebut gitu. Nah ini yang saya sih personal dan secara company juga pengen memberlakukan ini gitu kan ke semua kru-kru di Indonesia biar kalau kita udah nggak usia produktif lagi kita masih tetap menikmati dari apa yang kita kerjakan di masa lalu kita gitu kan. Tapi kayaknya di Hollywood sudah melakukan itu bukan hanya di sini belum. Kalau di Hollywood sih udah beberapa dia mengerjakan beberapa film, dia berhak dari sekian, belum cuma 0,0 ini kru ya, ngomongin kru, sutradara dan semuanya. Kru, pemain dan bahkan yang terlibat dari union, dia ada union kan ada union, ada guild, ada asosiasi gitu kan. Nah itu yang bahkan dari mereka membuat aturan-aturan itu untuk para anggotanya gitu kan. Tuh, jadi setuju ya revisi total undang-undang perfilman. Setuju banget. Bahkan kalau mau bahas-bahas ayo gitu kan kita godok bareng. Aduh sayang aku udah gak masuk lagi nih guys. Dulu aku soalnya inisiatornya udah masuk prolegnas. Kita udah bahas juga sama beberapa asosiasi baik produser maupun ya teman-teman kita lah. Ada kan tergabung beberapa asosiasi. Tapi ini intinya PR ya. Jadi Indonesia nih harus tetap bangkit ya Mas ya. Perfilmannya juga. Iya, jadi bukan cuma pemerintah yang dapat 10% dari pajak ya. Pajak 10% itu kan dari keuntungan gitu kan. Betul. Tapi juga buat pekerjanya malah pekerja yang nggak dapat. Aneh sih kalau menurut saya sih. Makanya mestinya pajak film kembali kepada entitas perfilman. Setuju nggak? Itu sudah ada itu di revisi total kemarin. Jangan didominasi oleh yang para kapitalis yang mempunyai kapital aja. Tapi juga para stakeholder yang mengerjakan, yang memberikan waktu dan skill, kreativitas dan hidupnya untuk film. Betul. Gitu. Dedikasi ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Azam 25. Mau tanya sama Mas Anggi. Gimana asal muasalnya ide buat film? Nah, udah dijawab tadi produser ya. Nanti tanya produsernya aku undang ya. Pak Diras belum bisa. Nih, ada nggak cerita mistis di lokasi? Udah ada. Nah nih, ini semua pertanyaan sama ya. Ada kesulitan nggak Mas Anggi mencari tokoh-tokoh? Udah diceritain tadi ya. Semua tokoh itu sudah rekanan ya, sudah sering main ya. Tapi Mas, intinya ya, kalau Mas lihat dari pemain-pemain ini, seberapa jauh mereka ini akhirnya tune in dengan tokoh-tokohnya mereka masing-masing gitu? Apa ada reading? Apakah ada proses pendalaman mereka harus berkonsultasi dengan keluarga atau gimana sih Mas mungkin sehingga kok sempurna banget gitu aktingnya, mungkin itu pertanyaannya kali Mas. Pertama pasti reading dulu ya, dari reading membaca bareng-bareng, habis itu ada pendalaman karakter, ada workshop. Ada workshop juga untuk gestur, untuk apa semuanya, untuk looknya apa semuanya kita latihan makeup gitu ya. Tes makeup apa semuanya. Kita schedulein tuh udah ada timetable-nya. Terus habis itu mendekati hari syuting ketemu sama keluarga. Terus bener-bener ke makam bahkan kita ziarah. Pemain-pemain semua ziarah ke makamnya. Terus ketemu keluarga, terus ngobrol apa gimana, ada insight lagi apa enggak segala macamnya gitu. Jadi cukup dalam sih yang ini gitu. Berapa lama tuh pendalaman sebelum syuting day one? Kita tuh persiapan aja tuh development tuh dari tahun lalu quarter kedua sih. Itu udah mulai development skenario, mulai kita workshop reading segala macam tuh di September Oktober, syuting di November sampai Desember gitu. Jadi syuting sebulan ya. Syuting production days-nya ada ya 30 harian lah production days-nya. Itu full ya. Full 30 hari lebih lah. Jadi nge-crossing tuh dari November crossing ke Desember. Terus ya yang lama sih ya reading dan segala macam itu sih. Jadi memang kalau buat film itu lebih serius daripada buat sinetron ya kayaknya. Dan editingnya habis itu lama. Editing sampai 6 bulanan ya, karena dari Desember sampai tayangnya di Mei kan 6 bulan. Dan mestinya kalau ada yang bilang ini buat pengalihan isu apa gitu. Waktu kita bikin tahun lalu belum ada apa-apa gitu kan. Kita inisiasinya aja. Inisiasi untuk membuat film ini tuh wacana tuh dari awal tahun 2023. Dari mulai habis lebaran sama segala macam tuh udah mulai. Emang bikin film tuh gak semudah dan segampang itu yang ada isu nih kita bikin filmnya keluarin, nggak gitu sih.
Dia udah jarak setahun tuh udah mikirin buat tayang kapannya apa segala macam. Kita nggak ada yang tahu akan terjadi apa, kasus apa yang akan ini. Kita nggak sama sekali nggak berkorelasi dengan itu. Boleh tahu nggak ini budgetnya berapa? Kan sekarang penghasilannya udah tahu berapa ya kita ya. Kalau budget sih produser pasti yang ngurus. Tapi kalau ancer-ancer biasanya ya habisnya mungkin sekitar totalnya ada around berapa, mungkin 12 sampai 15 M. Atau mungkin kalau misalnya promonya gede ya mungkin bisa sampai 20. Oke, ini dari Renata 83. Gimana sih awal pertama kalinya ngangkat film Vina? Kenapa harus Vina? Kan banyak pastinya kasus pembunuhan seperti Vina yang pastinya juga patut untuk diangkat. Kenapa ini tertarik dengan ini? Kalau saya tertarik dengan ini karena this is one of a kind ya, kasus yang langka banget, di mana penjahatnya atau kasusnya bisa keangkat dari supernatural experience. Ini terungkap awalnya gitu kan dari kerasukan itu kan, yang menceritakan ini. Nah itu akhirnya itu menjadi bukan sebagai acuan sih, tapi sebagai referensi untuk mungkin ini yang terjadi gitu kepada guidance ya. Seenggaknya untuk para keluarga gitu kan, untuk keluarga itu menjadi pegangannya mereka gitu kan. Dari yang hak sebelumnya adalah kecelakaan tunggal, sampai berubah jadi kriminal, terus sampai segitu detailnya diceritakan gitu kan, dan di segitu beratnya hukuman yang diberikan gitu kan. Semua ya itu bukan berdasarkan sih, ada sangat pautnya dengan supernatural experience yang dialami oleh si Linda. Ini one of a kind sih di dunia, mungkin jarang banget kasus ada yang kayak begini. Nah, ini menarik banget tuh. Di luar itu benar apa enggaknya ya? Secara kejelian karena kita nggak tahu yang benar yang mana, misalkan ya Allah alam lah gitu kan. Kita cuma bisa menduga dan memberikan judgement masing-masing aja, tapi ya yang terjadi adalah seperti ini, dan itu rare banget, langka banget gitu kan. One of a kind lah kasus ini makanya. Jadi itu yang membuat Mas Anggi kayaknya ngebikinnya dengan sepenuh hati ya, karena kalau sepenuh hati sih pasti semua film harus sepenuh hati sih. Tapi ini bener-bener yang agak effortnya lumayan lebih, karena capek itu nggak cuma di fisik aja gitu kan. Ya itu tadi karena true story, ada beban yang dibawa, ada tanggung jawab yang besar yang dibawa sih gitu. Jadi pesan keluarga apa pada saat pembuatan film? Pasti kan ada pesan keluarga harus dijaga nih, benang merahnya gitu kan. Yang pesan keluarga adalah menjaga karakter si almarhumah Vina ini gitu kan, biar mereka mau tahu bahwa Vina itu seperti ini gitu. Vina itu anak baik-baik yang ya itulah yang apa yang keluarga katakan gitu kan, bukan seperti banyak orang yang bukan banyak sih, ada beberapa orang yang mencibirkan menjelek-jelekan almarhumah gitu kan, padahal kalau menurut keluarga enggak, Vina tuh anak yang baik. Nah, katanya anak rumahan itu juga jarang pergi, baru sekali pergi itu ya. Ya pokoknya anak 16 tahun gimana sih, masih lagi centil-centilnya, maksudnya, dan anaknya baik banget dan disayang banget di keluarganya gitu kan. Maksudnya nggak seperti apa yang beberapa orang katakan. Nah itu yang keluarga pengen kasih lihat ke penonton adalah almarhumah Vina tuh marwahnya adalah itu anak yang baik lah. Dan katanya dia punya cita-cita ya, dia pengen cari uang kan, dia jadi model kan supaya ibunya nggak kerja di luar negeri. Itu benar ya? Iya benar, dia ikut beberapa lomba modeling dan menang gitu kan, dari harapan lah, juara harapan, tapi mempunyai harapan untuk anak berapa belas tahun gitu kan, dan I think it's good gitu kan to have a dream gitu kan. Iya. Jadi banyak banget sebetulnya ya yang bisa dibuat sequel berikutnya ya, kalau udah ketangkap semua ya. Buat nggak tahu deh nih. Kan orang itu to be continue nggak ya? Waktu itu emang niatnya sama satu sequel. Nggak ada. Tapi kalau nanti ketemu DPO-nya semua atau gimana ada temuan baru, mau dibuat nggak? Biar masa depan yang menjawab lah. Biar waktu yang menjawab sih. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Dari Safin 02141. Izin tanya sama Mas Anggi Umbara,
selama proses ada nggak hal mistis? Udah dijawab tadi ya. Masya Allah, film Vina sekarang lebih dari 5 juta penonton. Izin tanya mengenai royalti, hak apa yang sudah diberikan kepada keluarga almarhum Vina? Oke. Itu sebenarnya bukan urusan saya ya, itu kan Iya. urusan produser. Tapi kayaknya bantu jawab ya, soalnya Pak Dirasnya nggak bisa dihubungin ya. yang saya tahu dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Produser, saya juga meyakinkan juga hal itu gitu kan. Iya, banyak yang nanya royalti nih tuh. Iya. Sebelum ini semua dibuat, keluarga sudah mendapatkan kompensasi kesejahteraan. Udah dibayar sebelum gitu. ini dibuat ya. Waktu lagi kita meminta izin, Iya. pastinya udah ada Berapa? kesepakatan. Oh itu nggak tahu nominalnya. Oh. Tapi yang saya tahu sih produser udah memberikan. Udah Itu dikasih berarti kok. termasuk 12 miliar produksi tadi ya? Oh iya di dalam itu ya? produksi itulah Oke, gitu kan. oke. Kalau 12 miliar saya nggak tahu itu kira-kiranya aja ya. Kira-kira ya, Maksudnya pokoknya kan itu ya. dengan promosi dan distribusi semuanya gitu ya. Iya. Dan saya tanyakan lagi kan saya make sure lagi setiap dari yang misalnya dari keuntungan segala macam. Saya waktu saya itu meyakinkan dibilang sih ya pasti Pasti dan ya. dan emang ada klausalnya. Oh, dalam perjanjian sama keluarga ada selain yang di Ada, awal, ada juga royalti. Jadi nggak perlu netizen nggak perlu cemas. Kalau misalnya mereka nggak mendapatkan haknya pasti akan bersuara kok gitu. Iya. Jadi betul. insya Allah sih akan diberikan dan manfaatnya banyak lah. Bukan Iya, cuma pasti. buat keluarga aja, buat yang lainnya juga pasti banyak kok gitu. Karena setahu saya juga kayak kemarin dia datang ke Jakarta apa segala macam. Pokoknya keluarga benar-benar di taking care lah, diperhatikan sangat diperhatikan ke masyarakatnya sama. Tapi produser. Mas melihat sekarang keluarganya setelah film ini ditayangkan pernah ketemu lagi nggak sama keluarganya? Gimana? Ketemu, apa mereka waktu lagi- thankful apa gimana? Ya, waktu lagi hari kedua penayangan tuh saya ke Cirebon terus ketemu lagi, pemain juga semua ketemu. Mereka lega sih yang saya tangkap ya, dan yang Mbak Marliana bilang gitu dia lega pas nonton. Itu lega karena ya itu karakter adiknya benar-benar pas seperti apa yang dia dia rasakan dan dia rindukan gitu kan. Bahkan neneknya aja sampai nangis-nangis, di pemainnya pelukin terus, maksudnya ada kebahagiaan tersendiri gitu. Maksudnya ada kerinduan yang sedikit terbayar lah dengan sosok ini dengan ada film ini dan adanya sosok Naila yang datang ke mereka. Ada kerinduan yang terobati gitu kan. Ya di situ saya lihat ini maksudnya film ini baik lah untuk mereka gitu maksudnya. Kalau mereka kangen bisa nonton, iya kan? Ya, nggak perlu part yang gitu-gitu ya, gitu kan. Tapi ya insya Allah sih ada hikmahnya lah, banyak manfaatnya. Gitu. Nih satu pertanyaan nih Mas dari Mirna Dewina. Wah seru nih, lagi viral nih tuh. Apa sih yang melatar belakangi udah? Hal apa yang ingin diangkat dan disampaikan kepada penonton di film Vina udah. Nah, gimana nih tanggapan Mas Anggi melihat respon masyarakat yang pro dan kontra terhadap film Vina? Yang pro dulu deh, silakan. Yang mau pro, terima kasih kayak mau apa gitu. Ya pro pasti terima kasih udah mensupport film ini, terus udah bisa memaknai hikmahnya gitu ya, udah mengambil hikmahnya dan mendukung terus perfilman Indonesia. Kalau yang kontra dihargai, sangat menghargai perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, sangat dihargai. We agree to disagree aja, nggak perlu dihujat, nggak perlu nggak perlu saling memaki gitu kan. Kita agree to disagree, di negara ini Bhinneka Tunggal Ika, jadi bebas berpendapat, bebas amin. Kita bebas untuk adanya perbedaan lah gitu kan. Kita sangat menghargai kok. Tuh jadi jelas ya, tapi itulah ya namanya semua itu kesuksesan pasti ada lah risiko ya. Apalagi ya. Tapi nggak merasa kesel nggak ya? Enggak sih. Ya alhamdulillah sih. All good lah, all is well. Oh, asik, gini sih soalnya gimana? Nah, I love you. Nih, boleh jawab sendiri. Nih, pertanyaannya dijawab nih. Dari Handoko coba. Sorry, mau nitip bertanya, kenapa produser menyembunyikan si Linda sampai produser membayar si Linda 30 juta buat bersembunyi? Saya udah tanya ke produser. Ini bener apa enggak sih? Enggak kan? Saya udah tanya ke produser, nggak ada yang menyembunyikan siapa dan maksudnya saya juga nggak ngelihat motif apa untuk menyembunyikan Linda untuk sequel gitu kan.
nggak segampang itu bikin sequel gitu kan. Bikin film itu nggak segampang itu, bikin satu film aja butuh 1 tahun lebih gitu kan. Nggak berdasar sih, maksudnya kalau emang kata orang ya berarti emang dia menampilkannya salah gitu ya, atau emang salah dengar atau emang salah menyimpulkan aja gitu kan. Kalau yang saya tahu malah Linda ini dia emang nggak pernah kita temukan sebelumnya gitu kan, dari produser, dari kita semua. Saya aja mau ketemu nggak bisa gitu kan. Jadi emang nggak ngilang aja, nggak dari keluarga yang almarhum film juga katanya nggak tahu Linda di mana gitu kan. Ya, ngapain kalau produsernya tahu, ngapain saya nggak dikasih tahu gitu kan? Iya. Kan aneh gitu kan. Terus jadi ini apa gosip ya? Kayaknya salah menyimpulkan aja sih. Misalnya emang kalaupun dia nggak mau keluar itu atas dasar keputusannya mereka sendiri gitu kan. Dan kalau kita lihat dari pengakuannya Linda kan emang dia nggak boleh nonton sama keluarganya gitu kan. Memang nggak boleh keluar kali mungkin, ya nggak tahu sih. Tapi kalau disembunyikan sih saya pikir sih nggak make sense, nggak masuk di akal. Ini aku mau akhiri tapi ini ada pertanyaan lucu banget nih. Dari Sita 4 RMA. Assalamualaikum. Mas, gimana perasaannya setelah film Vina keluar? Banyak sekali polemik mengenai para tersangka. Apa memang sudah antisipasi duluan sebelum filmnya tayang? Maksudnya tersangka tuh DPO kali ya? Iya. Antisipasi gimana ya? Maksudnya gini, kita kan membuat film berdasarkan kejadian nyata. Apa yang terjadi ke depannya? Ya sebenarnya kita ya nggak ada yang tahu gitu kan. Dan masing-masing udah punya urusan yang masing-masing untuk diselesaikan. Misalnya apakah akan ada tersangka yang salah tangkap? Ya kita nggak tahu apakah itu akan terjadi. Maksudnya kemungkinan salah tangkap itu selalu ada dimanapun dan kasus apapun gitu kan. Jadi bukannya karena ada film ini terus jadi orang ditangkap yang nggak bersalah gitu ya, maksudnya salah juga sih menyimpulkan seperti itu, karena kita sama sekali nggak ada sangkut pautnya ke sana gitu. Kalaupun ada yang salah tangkap segala macam itu di luar kapasitas kami, dan emang kalau harusnya nggak terjadi ya emang harusnya nggak terjadi gitu. Jadi kadang yang ideal nggak selalu apa yang terjadi gitu kan. Dan kita coba bisa memberikan apa yang terbaik menurut kami gitu, menurut kita bersama, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu kan manfaatnya apa segala macamnya kan. Kalau misalnya tadi tersangka tadi kan udah urusan kepolisian, urusan persidangan. Jadi dipisahkan ya guys, ini mengcapture, aduh sampai jatuh nih mic, ini mengcapture tapi bukan berjanji untuk kemudian menyelesaikan permasalahan yang belum selesai, juga bukan urusannya kali bukan ranahnya, bukan ranah kita juga gitu kan. Oke Mas, ini aduh sebenarnya banyak banget tapi ya terakhir aja lah Mas nih ya. Dari Rona_Andre, ini terakhir benar-benar Mas. Mas, apakah film ini pure kisah nyata? Iya, kisah nyata, benar ya Mas ya. Nah, berdasarkan kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata. Apakah akan kepikiran dalam buat film Vina ini bisa terungkap kasus yang sebenarnya dengan kinerja polisi di Indonesia? Ya harapannya polisi melakukan tugasnya dengan baik, persidangan memberikan pengadilannya dengan yang perfect gitu kan ya. Kita semua cuma bisa berharap dan melakukan yang terbaik gitu kan. Masalah ntar mereka nggak melakukan itu di luar kapasitas saya sebagai filmmaker gitu. Negara ini juga berdiri karena ya semua institusi, dari institusinya kan, roda kita berputar di situ gitu. Kalaupun misalnya ada yang belum benar ya kita sama-sama yuk kita ingatkan untuk dibenarkan gitu. Saya juga saya juga misalnya nggak setuju, dan saya speak up juga kalau misalnya emang salah tangkap ya harus dibebaskan. Tapi kalau misalnya emang beneran tertangkap dan beneran bisa terbukti, ya bukan hak saya, bukan keahlian saya untuk menilai bukti itu benar atau enggak. Itu benar-benar ya hakim yang memutuskan itu. Hakim. Jadi this is only a film ya. I've done my part gitu kan. Sudah menyelesaikan bagiannya. Tugas saya adalah membuat film dan that's it gitu kan.
Tuh kan guys, seneng banget ya kalau kita bicara sama sineas muda Indonesia. Ini pasti aku yakin banget kita dengan adanya pro dan kontra ini justru membuka kacamata kita bahwa kita nih di sini adalah negara hukum. Jadi siapapun bebas untuk meminta keadilan, benar nggak Mas? Film itu hanya bagian daripada koreksi. Karena kan di Hollywood sendiri kadang-kadang film itu sebagai alat diplomasi. Setuju nggak Mas? Alat diplomasi, alat kontrol untuk semuanya dan social control ya Mas. Dan kita kan manusia emang ditugaskan untuk saling mengingatkan satu sama lain kan. Tapi setuju ya Mas kalau nanti masalah royalti ya bukan hanya keluarga yang punya IP tadi tapi seluruh kru supaya kita juga bisa menciptakan nih SDM ekosistem yang baik. Ekosistem entitas perfilman. Mungkin ada pesan-pesan nih Mas di kamera ini. Bagaimana caranya jadi sutradara yang kayak Mas Anggi Umbara, idealis, ya, capable dan mau bekerja dari nol karena kadang-kadang kan kita lihat orang sukanya sebenarnya sih kalau di ranah apapun ya bukan cuma saudara ya, maksudnya yang penting sih kita harus tahu dulu kan maksudnya tugas kita apa di dunia ini gitu ya, kita fungsi kita apa di dunia ini dan tujuan kita apa gitu, di dunia ini itu aja sih mesti dicari. Kalau saya sebagai saudara ya pasti ya itu tugasnya membuat film yang bisa memberikan pesan yang baik, berikan manfaat sih gitu, tujuannya ya manfaat sih gitu. Itu sih saya di semua ranah kayak harusnya seperti itu ya gitu ya. Dan kalau kita udah fokus ke sana, kita bersungguh-sungguh, ya insya Allah Allah juga bakal ridho dan memberikan yang terbaik untuk kita semua sih gitu sih. Saya percaya gitu. Jalanin aja menurut kamu yang benar, ya insya Allah kalau emang diridoin akan diberkahin sama Allah sih. Nih untuk pemain-pemain muda yang mau kerja sama-sama Mas Anggi gimana caranya? Terakhir, apa tepat waktu? Nah kan kadang tuh anak sekarang suka gitu katanya ya Mas ya. Nggak harus kerja sama saya kok, maksudnya semua saudara bagus-bagus gitu kan. Tapi kalau emang kita bekerja bareng pastinya udah ditakdirkan untuk kerja bareng dan harus memberikan yang terbaik aja sih. Dan itu tadi apa ya, nggak kalau teamwork kan nggak cuma memikirkan diri sendiri ya kan, banyak pemain yang mikirin, gue harus gini, gue harus kelihatan ini gitu. Jadi gue harus diservis sama tim produksi, gue mau makan ini, kayaknya kan kayak gitu kan, diva gitu kan. Diva. Oh ada ya Mas ya? Ada banyak itu kan, bukan cuma pemain kok, kru juga ada kayak gitu. Serius Mas? Ada. Dan maksudnya itu aja, saling mawas diri, saling menjaga bahwa dan mengingatkan kalau kita ini teamwork lah. Jadi dari semua ini sebuah roda yang satu kesatuan di dalam sebuah perahu yang menuju tujuannya adalah ya film yang terbaik yang bisa dihasilkan sih gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku juga mau lo ditawarin sama Mas Anggi Umbara. Iya dong. Aku fans banget sama Mbak Vina, waktu lagi dihubungin langsung Vina Melinda follow aku. Aduh. Jadi kita kenalan lewat DM loh, karena aku ngefans banget. Dari dulu aku baca Anggi Umbara, aku pikir cewek, makanya Mbak Anggi nyarinya di mana? Gak taunya Mas Anggi. Mas berarti sekarang naik honor dong ya? Kan udah aduh. Jadi kalau ada produser harga naik gak nih? Boleh dong tahu. Disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari filmnya sih. Bahkan yang next ini lebih rendah ada kok. lagi nih? Ada, abis ini saya lagi persiapan dan ini fee-nya lebih rendah dari yang sebelumnya. Serius? Karena ya pertama ini film saya sendiri gitu kan, dan maksudnya kita mengikuti budget yang ada dan apa yang bisa kita maksimalkan gitu. Kalaupun begitu rendahin ya baik aja ditinggiin sih gitu aja. Di adjustment sih seperti ini karena produksi sendiri. Tapi kalau tiba-tiba ucuk-ucuk nih dari pihak lain naik dong pasti kan. Pengennya sih naik terus ya, naik ke puncak gunung gitu ya. Oke, Mas Anggi, thank you banget ya. Ini membuka point of view kita tentang bagaimana caranya kita kerja ya, menjadi seorang sineas yang terbaik yang dimiliki Indonesia. Amin. Supaya kita nggak monoton juga tema ya. Masa temanya horor tapi nggak ada message ya nggak sih Mas? Yes. Yang ini sebenarnya lebih ke drama kan? Iya, ada horornya dikit lah. Horor dikit, ya karena supernatural experience dan payoff-nya aja di ending. Untuk ini. Presiden kita kan baru terpilih, apa mungkin perhatian terhadap film? Boleh dong. Iya kan, sometimes kita kayak Amerika yang kayaknya tuh kita film tuh jadi kayak pemasuk pajak terbesar ya.
Mimpi dong. Ya pengennya sih diberikan perhatian lebih untuk ekonomi kreatif kita, terutama film, karena film itu apa ya bisa menjadi sebuah peradaban dan wajah Indonesia untuk dunia internasional juga gitu kan. Jadi memang benar-benar harus ditingkatkan karena itu tadi kan setiap negara pasti punya wajahnya masing-masing dan itu bisa menjadi ajang kita untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia menjadi kebanggaan untuk di dunia internasional gitu. Jadi sangat penting film itu untuk dinaikkan lagi kualitasnya. Dari segi anggaran mungkin ya, dan pajak dan perhatian dari pemerintahnya, misalnya layar diperbanyak, industrinya diperbesar, distribusinya diperluas, dan SDM-nya di-train lagi, dinaikin lagi. Dengan beasiswa mungkin dan honor-honor dinaikin, dikasih royalti, standarisasi. Jadi benar-benar disupport untuk bisa tembus ke pasar internasional dan ya udah fight for the best gitu kan di international market. Jadi kita kompetitif gitu kan. Seperti dan Korea Selatan ya. Sebagaimana Hollywood masuk ke kita, kita juga bisa masuk ke internasional dan tanpa melupakan tetap rakyat Indonesianya gitu kan. Bahwa bisa menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, bisa menjadi tuan rumah dan kesenangan kebanggaan itu gini, orang Indonesia itu kan hobi banget nonton film Indonesia dan kayak nonton Indonesia tuh bangga banget dan wah nih itu harus dikembalikan lagi ya itu marwahnya perfilman Indonesia film Indonesia ke rakyat Indonesia gitu. Jangan bangga nonton film luar terus ya. Tapi sejak film Vina aduh luar biasa loh, udah berapa minggu nih? Hampir sebulan loh ya. Keren. Kan 8 Mei mulai. Soalnya aku nonton tuh tanggal 8 Mei hari pertama. Itu referensinya bagus banget ya. 21 hari. Oh 21 hari ya. Akan terus dan terus. Oke, thank you Mas. Pokoknya sukses, aku doakan. Aku tunggu tawarannya. Yeay. Sekali lagi guys, thank you for watching Vena Melinda Channel. Seperti yang aku bilang bahwa dunia film itu adalah dunia yang membuat kita belajar tentang kehidupan karena capturing people's life. Jadi jangan dilihat dari huru-haranya, jangan dilihat dari pro kontranya, tapi lihat dari message-nya. Sekali lagi sukses untuk Vina menjelang 7 hari dan aku salut banget sebagai penikmat film Indonesia. Mudah-mudahan film Indonesia mendunia. Setuju? Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment di Vena Melinda Channel. Jangan lupa ya nonton terus. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.